Oke, selamat malam Pak Jendra. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali setiap hari Jumat seperti biasa kita ada webinarnya Hypno Coach Name ya. Nah, webinar ini spesial banget karena kita akan bahas sesuatu yang dianggap sepele di mana-mana gitu ya, yaitu nama ya. Banyak orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi sebenarnya nama itu mengandung selain artinya, tapi juga ada energi di baliknya. Nah, malam hari ini kita akan belajar langsung sama Pak Jendra. Pak Jendra ini adalah seorang analis nama, dia juga konsultan, ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau analisa nama bisa dibantu sama Pak Jendra. Artinya tuh, energinya yang terkandung di nama teman-teman itu apa? Kenapa ini bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, bahkan jodoh kita, ya. Kenapa nama itu sampai berpengaruh itu, ya. Dan beliau ini juga salah satu guru saya yang banyak sekali memberikan saya pelajaran ya. Nah, tanpa berlama-lama, saya mau langsung panggil saja Pak Jendra. Halo Pak Jendra. Halo, Bro Nah, Charles. teman-teman yang lain boleh kasih reaction dong, kasih love-love dulu nih buat Pak Jendra nih sebelum mulai ya. Kita Ya, kasih dapat love. reaction dulu. Wis, banyak nih love-love dari seluruh Indonesia nih ya untuk Pak Jendra. Nah, Pak Jendra, malam hari ini kita akan membahas tentang reborn ya, lahir baru dengan nama baru. Nah, untuk waktu dan tempat aku langsung kasih aja ke Pak Jendra. Silakan Pak Jendra untuk bisa memaparkan materinya. Oke, terima kasih, Charles. Suaranya udah oke ya? Jelas Pak Jendra. Oke, siap, siap. Oke, sebentar saya share Tapi agak screen. kecil dikit mungkin suaranya Agak Pak kecil Jendra. ya? Iya, gede dikit. Tes, tes, tes. Ya, Sudah. dah. Tes, tes. Satu, dua, tiga, tes. Oke, Oke, silakan Pak Jendra. Share screen sudah kelihatan. oke. Terima kasih, Charles. Oke, selamat malam semua teman kita bertemu di acara ini, webinar Hypnoconstem ya. Setiap hari Jumat memang kita adakan webinar untuk mendapatkan informasi tentang hypnocosting. Nah, terima kasih juga buat Charles yang sudah bantu saya untuk membuat webinar ini, gitu. Nah, jadi tanpa Charles webinar ini tidak ada. Oke, harusnya Bro Charles dikasih love-love juga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini seperti yang undangan yang sudah diberikan, hypnocosting, nah itu dari eh, di latar saya juga ada itu. Nah, kita akan mulai. Nah, ada kata-kata menarik ini. Ya, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Apa maksudnya? Jadi, maksudnya gini, netralkan pikiran Anda untuk menerima informasi berikut, karena jika masih terikat, maka akan sulit sekali menerima informasi yang akan disampaikan. Artinya, apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda, atau apapun yang Anda pernah dengar tentang nama, itu untuk sementara dilupakan saja dulu. Dan mari kita lihat apa kata HCN tentang nama gitu. Ya. Nah, nanti ada juga sesi tanya jawab, jadi bisa bertanya juga untuk apa yang Anda ingin tanyakan. Nah, teman-teman, apa yang Anda saksikan pada malam hari ini itu sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah satu keilmuan baru di Indonesia. Jadi di Indonesia masih baru, di dunia sudah biasa sih. Karena nanti saya jelaskan kenapa biasa, mungkin akan menemukan sesuatu yang mind blowing hari ini, dan mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan besar Anda selama ini, tentang bagaimana kehidupan itu. Mungkin ini juga menjadi potongan pasal terbesar yang selama ini hilang dari pikiran Anda. Nah, ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri Anda sendiri. Kita akan bahas diri kita masing-masing. Nah, eh, presentasi ini atau webinar ini dikhususkan bagi yang tidak mempercayai ramalan.
Jadi bagi teman-teman yang percaya ramalan bisa di skip sebetulnya. Karena apa yang saya bahas di sini adalah murni ilmu pengetahuan gitu. Jadi semua itu saintifik. Jadi berdasarkan data, berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Jadi yang masih percaya klinik, nah itu kurang tepat kayaknya di sini. Iya. Tapi kalau mau dengar ya juga nggak apa-apa sih. Nah, apapun yang Anda dapatkan di Zoom ini silahkan di-share juga kepada orang lain pada nantinya karena mungkin Anda tidak perlu tapi mungkin orang di sekitar Anda membutuhkan. Dan jika mereka dapat manfaat dari apa yang Anda bagikan, itu Anda juga dapat berkahnya. Karena kan kebanyakan dari kita sering ngomong gitu kan, ya nggak apa-apa, yang penting apa yang aku bagikan ke mereka, aku yang dapat berkahnya. Gitu. Nah, memang dalam ajaran agama kita, tolong menolong itu ada apa namanya, ada ayatnya gitu. Kita bisa dapat berkah dari situ. Nih ayat-ayat yang saya tampilkan ya. Jadi saya berbicara bukan tanpa dasar. Oke. Nah, materi hari ini adalah reborn. Saatnya lahir kembali lewat nama baru. Bagaimana perubahan kecil pada nama bisa mengubah arah hidup sepenuhnya. Berlaku untuk nama pribadi, nama anak, nama pasangan, suami istri, nama usaha, bisnis, atau brand. Oke, kita mulai. Nah, apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Ini pertanyaan yang dulu saya tanyakan sebetulnya. Apa benar gitu, nama itu bisa menentukan jalan hidup kita gitu. Nah, tapi tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini memberikan nama, setiap kenalan itu ditanya nama, betul ya? Eh, Ada papan nama toko dan kan eh, tanggal lahir toko. Nah, di setiap penghargaan itu selalu ada nama, di setiap dokumen penting itu ada nama. Tidak ada negara tanpa nama, walaupun apa negaranya misalnya no name gitu, tapi ya no name itulah namanya. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu barang yang Anda beli. Nah, misalnya gitu, Anda mungkin lupa gitu kapan beli mobil gitu ya. Kapan ya beli mobil, tapi Anda tahu merek mobil Anda apa. Contohnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu, teman-teman, sejarah awal nama. Nah, bagi yang belum tahu, nah, nama itu lahir kurang lebih 3.500 sebelum Masehi. Ya, jadi, wah ini, saya yakin yang ada di Zoom ini belum lahir. Kalau 3.500 belum Masehi. Jadi, kuno banget. Kuno banget. Bahkan kalau kita bandingkan dengan agama modern, lebih tua nama. Gitu. Hindu itu di akar Wedanya itu munculnya 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Gitu. Nah, dan ini terus berlanjut ke bawah ya. Jadi bayangkan saja teman, nama itu sudah 200 ribu sampai 60.000 tahun yang lalu gitu umur. Jadi tua banget. Jadi konsep nama itu lebih duluan ada dibandingkan dengan agama modern itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tuaan mana, dari data yang ada itu jelas tuaan nama. Ya karena dalam kitab suci juga kan banyak nama-nama nabi, nama-nama dewa, kalau di Hindu misalnya, itu kan juga ada namanya. Bayangin aja ya, misalnya Tuhan Anda itu nggak ada namanya. Susah juga berdoanya kan, nama siapa. Gitu. Jadi itu membuktikan bahwa nama itu penting. Ya, karena jika tidak penting, kenapa dari dulu nama itu selalu muncul? Kalau misalnya nggak penting. Jadi dasar itulah yang membuat salah satu logisnya kenapa nama itu. Nah, saya dulu eh, baca buku ini dan sampai sekarang pun masih punya bukunya. Itu judulnya How to Win Friends and Influence People. Nah, buku ini teman-teman terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Bayangin ya, 30 juta eksemplar. Bukan 30 buku, bukan. 30 juta worldwide, seluruh dunia. Dan di bukunya itu, Dale Carnegie itu menulis dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekadar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jadi maksud saya apa? Orang sekaliber
Dale Carnegie saja di bukunya, salah satu di buku terlaris dunianya mengatakan bahwa nama itu pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jadi apalah arti kita-kita ini yang nggak pernah nulis buku gitu. Jadi orang sekali itu aja mengatakan hal yang seperti itu. Jadi kita tinggal ikutin aja gitu, percaya-percaya aja karena eh, kelasnya udah beda. Nah, pernahkah Anda mendengar teman-teman bahwa anak saya dulu sakit, nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan gitu kan. Dan setelah diganti namanya jadi sehat. Saya yakin pasti yang ikut Zoom ini ada pernah dengar seperti itu. Nah, tapi pernahkah Anda bertanya gitu dalam hati, kok bisa sih orang sehat karena nama? Nah, logikanya di mana? Jadi, masuk akalnya di mana cuma ganti nama doang kok dia bisa sehat. Nah, tapi apa manfaatnya gitu. Kan di sebelah ini ada video yang menyatakan bahwa dia eh, merubah anaknya dan sembuh gitu dari sakitnya. Ini ada banyak, teman-teman bisa baca sendiri ya, saya searching juga. Intinya saya cuma mau menunjukkan bahwa eh, itu terjadi gitu. Nah, pernah Anda berpikir kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut gitu, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati, nah itu juga bisa hilang kalau namanya dirubah. Ya. Jadi eh, sakit itu kan berat ya teman-teman, kasusnya. Yang berat aja kayak gitu bisa sembuh, apalagi ya sial, bangkrut, gitu-gitu, ditipu gitu harusnya bisa. Nah, itu yang saya eh, pikir masuk logikanya. Karena sakit ya sembuh, apalagi ya sial. Harusnya setiap orang sial eh, ubah nama. Setiap ini ubah nama. Cuma pasti akan ada pertanyaan nanti ya. Nanti kita bahas itu. Nah, nah, hari ini kita akan bahas seperti yang tadi logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti tentang yang namanya keajaiban nama. Nah, ini mungkin masih baru buat teman-teman. Ya, ini tentunya semua ini berdasarkan data penelitian. Jadi ya seperti saya bilang di awal tadi bahwa apa yang saya bahas ini bukan ramalan, tapi berdasarkan data dan penelitian. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah Anda mendengar saya juga udah rajin sembahyang, suka bantu orang, gitu, mau baik sama orang, tapi tetap ditipu ya, pinjemin duit pas nagih galaan dia, gitu kan. Tadi yang lebih galak maksudnya daripada gitu. Itu kan mungkin pernah. Ya. Nah, pernah Anda berpikir sebabnya apa gitu? Jadi, kok bisa sih kok kita udah baik minjem duit, tapi mereka pas ditagih kok galaan mereka gitu sebabnya. Nah, saya kasih satu analogi di mana jika misalnya Anda punya mobil dan supir, gitu. Nah, jika mobilnya bagus, tapi supirnya buruk, nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah nubruk, teman-teman. Nabrak, gitu. Pasti nabrak. Karena cepat atau lambat Anda akan bertabrakan kalau supirnya tidak bisa menyetir mobilnya dengan bagus. Nah, ini ada satu gambar menarik. Apakah bulan tetap di sana ketika kita melihatnya, kata Albert Einstein? Teman tahu ya Albert Einstein ya, nggak usah saya bahas yang Pak Albert Einstein. Terus Niels Bohr, Bohr juga teman-teman harusnya tahu. Niels Bohr ini kawan baiknya Albert Einstein. Nah, jadi Niels Bohr berkata, pada saat mereka diskusi, Einstein berkata seperti itu, apakah bulan tetap di sana ketika kita melihat, ketika tidak kita tidak melihatnya, kata Einstein. Niels menjawab, semua yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Nah, ini lebih tinggi lagi kelasnya, teman-teman. Ini ilmuwan dunia terkenal, udah dapat Nobel, udah macam-macam. Dia aja bilang gitu, wah semua yang nyata di dunia ini berasal dari tidak nyata. Kalau Anda masih tidak percaya, wah kebangetan. Ya, Anda berarti ya gimana? Ya, nah
kita kan bahas itu sebagai proses penciptaan jalan kehidupan. Nah, sesuatu yang eh, sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan gitu. Nah, kita sebut di sini satu energi besar yaitu kita sebut dengan Tuhan. Tuhan menciptakan yang namanya makhluk hidup. Nah, saya nggak mungkin bahas binatang, tumbuhan ya. Saya bahasnya ya kita-kita ini manusia salah satu ciptaannya ya. Nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Jadi Tuhan menciptakan makhluk hidup dan memberikan takdir. Jadi ya gitu ya, kasih takdir. Nah, manusia itu memberikan yang namanya nama. Saya yakin jika Anda punya anak, maka tugas Anda adalah memberikan nama. Ya, ya itu ya. Itu secara umum ya, memberikan warisan itu so-so lah bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi nama sudah pasti. Nah, nama itu berisikan identitas dan energi. Saya nggak bahas arti ya, karena arti itu tergantung. Tergantung tempat, tergantung budaya, segala macam. Tapi identitas dan energi itu lebih fix, lebih pasti. Nah, dari identitas dan energi ini terciptalah yang namanya nasib. Dan dari nasib terciptalah yang namanya manusia dan dengan takdir yang sudah diberikan. Paham ya? Nasib menciptakan manusia dengan takdir yang sudah diberikan. Jadi secara konsepnya adalah takdir dan nasib membentuk kehidupan manusia itu sendiri. Jadi teman-teman tidak bisa lepas dari yang namanya takdir dan nasib. Nah, tapi dua hal ini berbeda ya teman-teman. Tidak sama. Jadi takdir dan nasib itu berbeda. Nanti kita bahas. Nah, konsep kehidupan. Takdir itu apa teman-teman? Bagi yang belum paham, takdir itu adalah diciptakan dari kelahiran. Suatu kepastian, peraturan, atau hukum. Nah, nasib itu dari nama. Itu jalan atau jalur atau aliran. Ya. Nah, saya contohkan simpelnya seperti ini. Tuhan tadi di konsep sebelumnya itu memberikan kita yang namanya takdir. Ada banyak takdir, Pak. Tapi yang kita bahas ini aja dulu. Kematian itu takdir, semua orang pasti mati. Kalau dia sudah hidup, dia pasti mati. Itu takdirnya. Oke, kekayaan itu takdir. Ya, jangan pikir kekayaan itu tidak takdir, teman. Kekayaan itu takdir. Kesehatan itu juga takdir. Kemiskinan itu juga takdir. Itu semua diberikan untuk. Nah, masalahnya adalah jika identitasnya atau nasibnya itu ada bunuh diri, maka dia akan mencapai kematian bunuh diri. Nah, jika identitasnya ada kaya, maka dia akan mencapai kekayaan itu. Jika identitasnya ada sehat, maka dia akan mencapai kesehatan, dan jika ada miskin, maka kemiskinan. Nanti akan saya berikan. Jadi gampang banget sebetulnya kalau Anda paham konsep kehidupan itu. Anda sudah disediakan semua. Ya, ibaratnya gini lah gampang. Anda sudah diberikan 10 pintu. Nah, masalahnya Anda masih bingung kuncinya gitu untuk membuka 10 pintu itu belum. Bahkan belum punya kuncinya. Nah, Anda tinggal mencari kunci aja nih untuk membuka pintu itu gitu. Itu udah selesai urusannya sebetulnya. Tapi karena manusia itu kadang suka yang lebih ribet, akhirnya berputar gitu. Rasanya gampang. Nah, jadi mobil itu adalah takdir dan supir itu adalah nasib. Jadi pertanyaan pentingnya adalah jika mobil Anda sempurna, bagus banget, nyaman, dan lain-lain pokoknya keren lah. Dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti, gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih malam hari ini jawabannya apa, tapi biasanya sih supir ya. Biasanya kalau ganti mobil terus kan ya nggak apa-apa sih kalau Anda punya uang banyak, silakan ganti setiap abrak ganti mobil ya nggak apa juga sih, bebas. Ya, tapi secara umum orang pasti mengganti supirnya, cari supir baru gitu. Oke. Nah, bagaimana? Pertanyaan kan selanjutnya gini, bagaimana kita bisa tahu apa isi identitas itu nasib kita, betul ya? Oke, Pak, saya udah paham itu, tapi gimana dong saya melihat isi dari nasib saya? Nah, inilah eh, awalnya kenapa saya bersemangat membuat program ini.
namanya programnya HCN atau Infocode. Nah, nanti di program yang saya ciptakan itu Anda tinggal masukkan nama, nanti dia akan keluar seperti ini, identitas yang di kotak ini identitas dan ini adalah energi gitu ya. Nah, ini yang disebut nasib. Nah, inilah nasibnya gitu intinya. Dan eh, ini semua secara ilmiah, teman-teman. Bukan merem atau manggil roh siapa, manggil jin siapa gitu bukan. Jadi ini berdasarkan jin modern. Ya, jin modern itu tentunya laptop. Nah, itu jin modern. Ya. Atau sekarang yang jin modernnya AI gitu. Anda bisa tanya apa aja, dia bisa jawab. Nah, saya contohin gampangannya gini. Ada namanya warung Lesat Wena. Nah, warung Lesat Wena ini memiliki menu-menu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es jeruk, es teh. Nah, yang warung Lesat enak itu kita sebut nama. Ya, setuju ya, karena mau makan di mana? Oh, mau makan di warung Lesat enak. Itu kan nama. Nah, ini yang sate kambing dan lain teman-temannya itu adalah identitas atau menu. Oke, jadi gini, jika Anda memiliki menu, sorry, jika Anda memiliki menu atau identitas yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang akan membeli yang ada di menu itu? Jadi gini, wajar nggak jika Anda punya menu seperti ini, sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, dan lain-lain, wajar nggak orang beli sate kambing gitu Bang? Wajar ya. Yang nggak wajar itu dia beli semen. Karena Anda nggak jual semen gitu kan. Anda jualnya sate kambing. Jadi wajar banget, logis banget kalau orang ke warung Lesat Enak itu beli sate kambing. Kenapa? Karena menunya sate kambing. Ini harus teman-teman pahami dulu gitu. Karena konsep alam semesta bekerja itu ya seperti ini, teman. Berdasarkan identitas. Nah, jadi jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit akan datang. Itu ya. Jadi jika identitas Anda bundir, maka wajar jantung kiri datang. Tamunya gitu. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Jika identitas Anda miskin, wajar sial, boros, ditipu, gitu-gitu bakalan datang. Karena seperti tadi logikanya, jika Anda punya apa A dengan identitas di dalamnya seperti apa, maka wajar akan datang seperti itu. Sama seperti menu menu di warung Lesat Wena tadi. Gitu ya. Nah, makanya itu stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Karena saya bisa buktikan bahwa Tuhan itu adil. Orang jahat pada kita. Tidak ada orang jahat pada kita, teman-teman. Yang ada adalah kita jahat sama diri kita sendiri. Gitu. Tidak ada tuh orang jahat pada diri kita. Biasanya kita yang pasti akan membukakan pintu jahatnya untuk diri kita. Gitu. Logikanya gitu soalnya. Jadi stop Anda bilang, wah dia kok jahat banget sama aku gitu. Sebagai Anda yang punya pasangan, stop bilang, wah pasanganku kok jahat banget sama aku. Nggak ada tuh. Anda yang jahat sama diri Anda sendiri. Oke. Lingkungan tidak mendukung, nah itu nggak ada juga. Karena bila Anda emas, Anda akan selalu jadi emas. Bila Anda berlian, Anda akan selalu jadi berlian. Maupun ditaruh di kerikil, di lumpur, di mana tetap ya nggak akan berubah. Aku tidak punya skill. Nah, sebetulnya tidak perlu skill dalam kehidupan. Yang perlu hanya jalur yang tepat gitu. Ya, banyak banget pembuktiannya di luar sana. Kemarin data-data pemerintahan kita kan banyak tuh pejabat yang ternyata tidak punya latar belakang proporsional jadi pejabat juga gitu contohnya. Berarti kan dia punya skill sebetulnya. Di jalurnya tepat dan lain-lain teman-teman makanya ya. Oke, sebelum Anda cek identitas Anda sendiri, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, orang jahat itu dan segala macam sebelum Anda cek dulu identitas. Mungkin di identitas Anda ternyata sumber masalahnya. Gitu. Nah, saya perkenalkan HypnoCoachName atau HCN. Website website resminya adalah hypnocoachname.com. Nah, saya launching di tanggal 4 bulan 4 2016. Nah, kenapa tanggal itu? Karena tanggal itu yang paling selaras dengan nama HypnoCoachName sendiri.
Nah, apa itu ACN? Ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu hoki, tidak perlu pintar, yang perlu hanyalah selaras dengan takdir kita. Oke, ini sedikit profil saya, nama saya Jendra, panggilannya. Profesi saya adalah scientific analis. Ya, sebetulnya bukan profesi sih, lebih ke arah sub hobi 2001 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Sebetulnya aslinya mata uang gitu, gitu ya. Jadi 2006 sampai 2012 saya mulai pernah menjadi juara trading se-Indonesia, juara satu untuk itu, jadi trader terbaik nomor 3 di broker dunia. Ya, jadi lumayan uh, uh, itu prestasinya. Terus 2013 saya mulai belajar hipnosis karena memang itu passion saya suka magnetism, mesmerism. Terus saya mengajarkan juga di trading beberapa kota-kota besar, ada dapat undangan waktu itu mengajarkan hipnosis ke beberapa kota. Dari 2016 sampai sekarang saya di hipnosis. Nah, hipnosis itu apa? Hipnosis adalah bapak dan ibunya dari hipnosis nih. Di bosnya. Cuma kita nggak bahas hipnosis karena hari ini bahas hipnosis. Nah, ini tambahan informasinya saya dapat gelar CHT. Jadi kalau secara hipnoterapis itu saya punya gelar. Jadi S1 gitu loh di hipnoterapi ya. Terus saya juga sebagai trainer ICT yang diciptakan dari AHI, menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism, terus S1 di Crystal Medic Association dari Malaysia, Master Yoga, saya menguasai yoga juga, meditasi juga, menciptakan metode Bhaira, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, dan lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa di negara lain. Ya, itu sekedar informasi untuk teman-teman aja ya, biar kita kenalan. Nah, teman-teman, ilmu nama itu banyak. Ya. Nah, kenapa hypnocoaching, Bapak? Karena hypnocoaching itu menggabungkan 8 keilmuan menjadi satu. Empatnya yang besar dan empatnya yang kecil. Jadi ilmu saya rangkum gitu. Saya gabungin, saya ciptakan jadi satu keilmuan baru. Gampangannya gini, saya tidak pernah menciptakan nasi goreng. Saya cuma karena kenapa? Karena nasi goreng itu sebenarnya udah ada. Ya. Maksudnya bahan nasi gorengnya udah ada gitu, nasinya udah ada yang buka, bawang putihnya, cabai itu udah ada. Saya cuma menciptakan apa namanya ramuan baru nasi goreng berdasarkan bahan-bahan tadi dan saya namai dengan resep saya sendiri. Itulah kurang. Ya. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, kenapa di Indonesia masih awam. Karena sebenarnya di dunia itu keilmuan nama, ini onomastik, itu sudah diajarkan teman-teman. Di Uppsala misalnya, di Swedia, di Helsinki, di Finlandia, Skotlandia, di Amerika, di Leipzig, Jerman, di Belanda, di mana-mana itu, Inggris, University of York, itu mengajarkan gitu tentang konsep pentingnya nama. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang di Indonesia masih awam, tapi di luar negeri itu udah umum teman-teman. Orang itu mempelajari tentang konsep nama. Ilmunya namanya onomastik. Ya, salah satu. Jadi secara fakta nama dia adalah di universitas besar di dunia. Jadi jika Anda masih berpikir nama itu hanya sekedar nama, maka ya ini saya tampilkan bukti secara saintifik. Nama itu bukan sekedar nama. Nama itu satu konsep yang sangat keren. Nah, ini juga ada jurnalnya, tuh. Ada penelitiannya. Jadi tahun 2001 ada Albert yang meneliti tentang names can influence life outcomes. Jadi ada jurnalnya, name profile effect, self fulfilling, terus basis in names. Jadi banyak. Jadi banyak banget jurnal-jurnal penelitian tentang nama. Gitu. Jadi eh, kalau enggak gini loh, sesuatu ya kalau kita di dunia
kedokteran atau kesehatan biasanya dokter itu biasanya ada jurnalnya enggak gitu. Karena itu penelitian yang paling detail gitu. Nah, ini nama itu juga ada jurnalnya ya, jadi pada penelitiannya gitu. Jadi bukan sekedar kata Shakespeare itu apalah di sebuah nama gitu. Enggak, sebenarnya dia ada dasar yang kuat di belakang itu. Nah, apakah Anda percaya 100% suci agama Anda sendiri? Ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena sekarang saya akan tampilkan di eh, kitab suci ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa nama itu penting gitu. Contohnya ini aja. Karena itu nama bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Jadi ada gitu ayat-ayat yang mengatakan bahwa nama itu memang harus yang bagus gitu. Ini di Amsal ini nama lebih berharga daripada kekayaan besar gitu besar. Siapa menang menunjukkan dari mana yang sembunyi. Jadi banyak banget teman-teman. Di setiap kitab suci ada. Tadi di Alkitab, sekarang di Al-Quran itu ada. Ya, jadi ini ayat-ayatnya teman-teman bisa cek sendiri lah. Ya, ini ayat yang saya tampilkan di sini. Di Rigveda juga ada. Gitu. Di Hindu juga ada. Bahkan banyak banget karena di Sruti kan ada banyak kitab ya. Jadi banyak setiap hampir di bagian-bagian dari Weda itu ada muncul pembahasan tentang nama. Nah, di Taurat, Yahudi juga ada, di Buddha juga ada. Jadi, jika Anda percaya kitab suci agama Anda sendiri, maka apa yang disampaikan itu Anda harusnya percaya gitu. Karena kan kepercayaan terhadap kitab suci itu mutlak sebetulnya. Ya, jadi bagi Anda yang beragama atau tidak percaya kitab suci Anda, ya tanda tanya. Nah, ini saya kasihkan contoh pembacaan identitas atau nasib di nama. Nah, ini kita masuk ke contoh biar biar gampang kan kalau dalam sekolah. Ya Pak, praktek aja praktek gitu. Nah, ini kita prakteknya contoh. Nah, pertama kasus kematian bunuh diri. Gimana ngelihatnya gitu. Jadi ini contohnya tuh. Jadi kalau Anda ngecek nama di saya ya, akan muncul nama, identitas, energi seperti ini. Nah, ini ada tiga nama yang berbeda. Tiga nama yang berbeda ya. Tetapi identitasnya sama. Mati bunuh diri, mati bunuh diri, bunuh diri. Gitu ya. Dan akhirnya Coba dulu. kematian bunuh diri masuk ke dalam kehidupan mereka gitu. Histori kehidupan mereka. Kehidupan orang-orang yang memiliki nama ini. Gitu ya. Jadi ini contoh pembacaan nama. Saya nggak bacain beritanya, cuma ini ada nih. Wah, kalau nggak baca. Oke, ini contohnya Korea. Lee Jin-soo. Lee Jin-soo ini bunuh diri di namanya. Terus ini Atem Kataria bunuh diri. Bunuh diri dua kali muncul. Akhirnya dia bunuh diri. Gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Takdir dan nasib. Nasib dan takdir. Jadi jika di namanya di identitasnya ada bunuh diri, maka dia akan diri. Karena kan kematian itu banyak jenisnya. Sakit, bunuh diri, kecelakaan, mutilasi, minum racun, banyak gitu ya. Jadi, tapi ujungnya kematian. Jalannya pilih sendiri. Nah, ini juga, oh ya, Robbie Williams ya, Robin Williams ya, gantung diri, nanti bunuh diri jelas, tertulis. Ya, terus Chester, Chester Bennington, ya, bunuh diri juga, ya, gantung diri. Ya, ini bukan saya yang buat ya, maksudnya memang programnya yang menghasilkan seperti itu. Nah, ini juga sama bunuh diri. Iya. Nah, ini Choi Jinri Suli ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Ini bunuh diri juga, lihat nih ya, bunuh diri, gantung diri gitu. Jadi maksudnya cocok gitu kan. Nah, terus ini juga sama diri Naomi Judd, ya, Diana Ellen Judd gitu. Nah, ini juga nih dua orang teman-teman, Kade Ardano dan Kade Swartini sama-sama bunuh bunuh diri bersama-sama, sama-sama bunuh diri. Di kedua namanya juga ada bunuh diri, bahkan di kadeknya yang ngajakin itu ada dua.
Tapi ya karena juga ada satu mungkin karena saling cinta gitu ya, gak usah joli, nggak racun. Makanya teman-teman yang punya anak gitu, putra putri, dicek dulu namanya gitu. Kalau ada bunuh dirinya ya tuh mana ya, maksudnya minimal dia udah punya menu bunuh diri gitu. Jadi ya kalau Anda mau menunggu itu terjadi ya silakan. Nah, saya ingatkan lagi ini bukan ramalan gitu, tapi berdasarkan analisa keilmuan aja ya, bukan meramal sama sekali. Nah, kasus kematian kecelakaan. Nah, Melissa Said ini muncul 3 kecelakaan. Ini ditabrak kontainer, mau bayangin ya, tabrak kontainer. Oke, ini Claudia 4 bahkan muncul kecelakaannya. Jadi kecelakaan lawan pick up, gitu kan ya. 4 kecelakaan, lebih parah lagi. Ini 3 juga muncul. Ini juga terlindas truk. Ya, jadi eh, cukup sadis terlindas truk tuh. Itu 3 kecelakaan muncul. Ini 4 kecelakaan muncul. Jadi dia eh, naik Kawasaki Ninja, tabrakan, meninggal, kecelakaan. Ini juga tragis di tol, teman menghantam truk yang sedang parkir. Ada 2 kecelakaan yang muncul. Ini teman-teman eh, kecelakaan dan ditambah bunuh diri. Jadi dia mungkin berdiri di jembatan, nggak pingin bunuh diri, ragu-ragu, tapi kepleset, kecelakaan, jadinya bunuh diri gitu. Mungkin saya nggak tahu. Nah, terus ini juga ada dibunuh dengan tragis, tambah kecelakaan kombinasi. Seperti kecelakaan, tapi sebetulnya dibunuh gitu. Oke, nah ini eh, 2 orang kecelakaan, kecelakaan. Jadi gini, 2 orang ini sama-sama naik motor bareng-bareng dan kecelakaan sama-sama dan meninggalnya juga sama-sama. Ya, sama persis identitasnya kecelakaan-kecelakaan 2 kali muncul. Gitu. Nah ini juga ini 4 kecelakaan, sama juga kecelakaan jalan. Ini juga 3 kecelakaan, teman-teman. 4 malah ini sama-sama 4 kecelakaan. Ininya beda ya, namanya beda, sama-sama kecelakaan. Ini juga eh, saat belok kecelakaan. Oke. Ini juga sama kecelakaan lagi. Nah ini eh, 4 kecelakaan juga muncul dan akhirnya meninggal. Dan bahkan waktu saya posting ini ada yang kasih kesaksian. Betul sekali Master yang saya alami di nama lama ada 4 kecelakaan dan betul sekali saya sering mengalami kecelakaan ringan. Sebelum eh, yang berat saya betulkan ubah nama dia JN dan tidak pernah lagi. Jadi awalnya dia punya nama modelnya seperti ini, yang mirip seperti ini. Dia sering banget kecelakaan. Akhirnya setelah dia buat nama dia JN, dia nggak pernah lagi mengalami kecelakaan. Gitu ya. Karena berganti menunya tuh, diubah. Ini juga sama, 3 kecelakaan. Oke ya, itulah. Tuh, terlalu banyak. Banyak banget sebetulnya ya, puluhan ribu saya punya data. Kalau tampilkan kita zoomnya 5 jam, 6 jam. Ini membahas satu kecelakaan. Oke, sekarang kasus kematian dibunuh. Ya. Nah, yang barusan ini terbaru ya, viral. Dina Oktaviani dibunuh oleh teman bosnya, Indomaret kalau nggak salah. Ini ternyata ada 2 identitas dibunuh dengan tragis dan kematian tragis. Di contohnya, gara-gara eh alasannya apa ya itu? Karena pingin punya HP, kita gimana sih? Saya lupa baca beritanya. Punya dua identitas muncul. Ini juga eh, Uswatun ke sana. Ini dimutilasi teman-teman ya, dimutilasi, dimasukin per merah yang pernah viral juga ini. Itu dibunuh dengan tragis muncul, kematian yang tragis ada tanda kurungnya dimutilasi gitu. Nah, nah, ini juga sama dibunuh oleh gajah. Ya, gajah, gading gajahnya nancap. Nah, jadi apapun bisa bunuh Anda gitu.
Kalau di nama Anda bisa ada identitas eh, mati dengan tragis, gitu, dibunuh. Gitu. Oke, ini juga Jessica Solo, ya, dibunuh dengan tragis, muncul identitasnya. Ini juga Sandi Sandi Permana dibunuh dengan tragis. Ini yang zaman dulu pernah nonton Pak Lampir, nah ini dia. Ya. Terus ini teman-teman dibunuh oleh hewan peliharaannya. Pawang harimau diserang harimau gitu. Ini namanya akhir kehidupan mati. Bayangkan pawang harimau itu malah dimakan harimau gitu kan. Menarik gitu cerita. Oke, ini juga bayangkan saya waktu melihat berita ini juga mau ketawa gimana gitu. Aneh gitu. Kok bisa-bisanya dia naik mobil, tiba-tiba ada rusa besar, nabrak, masuk ke kaca depan. Dia meninggal gitu. Kalau orang bilang mungkin naas gitu. Tapi setelah dianalisa namanya, ternyata memang ada gitu muncul di Gunung Tragis dan ada kecelakaan. Jadi ya gimana gitu. Memang sudah tertulis menunya seperti itu tuh. Nah ini juga dibunuh dengan tragis. Ya dimakan piton. Jadi jadi saya bilang apapun bisa membuat Anda bertemu dengan menu hidup Anda. Karena kan itu konsep makhluk hidup. Makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan Tuhan yang besar nih. Ya. Jadi apapun bisa membunuh Anda, bisa pohon tumbang bunuh Anda gitu. Bisa macan lewat bunuh Anda, orang bisa bunuh Anda gitu. Macam-macam. Nah, ini juga sama tewas dalam drum, ya, bunuh dengan tragis. Ini juga luka di sekujur tubuh yang muncul dibunuh dengan tragis dan kematian tragis. Nah, saya contohin ke orang tua saja. Orang tua saya, ini adalah kakek saya, Gede dan Yuda, dan nenek saya suka ini Wayan juga. Jadi ini adalah kakek nenek saya. Nah, kakek saya itu punya identitas kematian internal. Salah satunya adalah bunuh diri tadi, sakit, kecelakaan karena kelalaian, itu salah satunya. Nenek saya juga sama, punya itu juga. Walaupun dia punya tambahan lagi di atasnya. Dan dua identitas ini yang diturunkan ke papa saya. Ternyata papa saya punya identitas itu juga. Papa saya meninggal karena diabetes, kakek saya meninggal karena kanker paru-paru, dan ibu saya, nenek saya meninggal karena diabetes. Papa saya juga diabetes. Jadi teman-teman, inilah yang disebut dengan kutukan atau penyakit keturunan. Ya, jadi sebetulnya identitasnya yang turun, bukan penyakitnya. Ya, itu ya teman-teman, ini contoh. Saya contohin keluarga saya aja. Kakek nenek dan papa saya. Nah, terus ini contoh kematian sakit. Yudi Rahmawati, Yulia Perez ya, teman-teman harus tahu, setiga sakit yang meninggal karena kanker cervix. Ini juga serah, dua sakit akhirnya meninggal serangan jantung. Kiki Fatmala sakit-sakit akhirnya meninggal karena komplikasi kanker. Chadwick Aaron Boseman ini Black Panther ini sakit-sakit akhirnya kanker. Ini juga sakit-sakit meninggal karena sakit. Nah, mungkin Anda sudah bisa bayangkan nih merancang kematian seperti apa yang Anda inginkan. Apakah sakit parah, kecelakaan, bundir, gitu, atau dibunuh, dimutilasi, apa, dicincang, gitu. Banyak banget menunya sebetulnya. Atau dimakan hewan. Nah, atau Anda pilih kematian yang indah. Kematian yang indah. Nah, sekarang kan pilihan nih. Hidup itu kan pilihan. Maunya. Mungkin Anda suka yang ekstrim gitu. Disambar petir misalnya, kan saya nggak tahu. Jadi itu bebas. Cuma kalau saya sih milih kematian yang indah. Nah, ini contoh yang udah berumah tangga. Jadi, di HCN itu kita bisa lihat identitas perpisahan atau perceraian muncul. Dari Taher namanya ada perceraian.
Jadi dia sudah 2 kali nikah. Terus ini juga si, Serena, Serena sama Baskara, yang Baskaranya ada perceraian dan mereka berpisah. Nah ini juga si Yuni Syara, Wahyuni Setiani Budi namanya, itu ada perceraian, dia sudah pisah juga. Ini Selin apalagi, Selin itu udah berapa kali, udah banyak banget pisah nih. Ada namanya ada perceraian juga. Terus ini juga Tasya Muhammad Ahmad pengadilan ini juga bisa juga ini kasus yang terbaru kemarin. Tasya sama Ahmad, Tasya ada perpisahan, perceraian. Ini di Reza Arab, dia namanya ada perceraian, makanya juga cerai dengan Wendy. Ini di Ari Wibowo dengan Inge, Inge ada perceraian, makanya pisah. Nah ini Boris, eh, Boris sama Irma, di namanya Irma muncul perceraian tuh. Oke. Nah, itu kurang lebih kasus perceraian. Sekarang kita masuk ke brand. Brand, contohnya ini, Facebook, Friendster. Bagi yang generasi ya umur 40 tahun ke atas, harusnya kenal dengan Friendster. Kemana Friendster sekarang? Jawabannya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena energinya cukup rendah, 33%. Dan identitasnya juga kurang bagus. Pantesan dia bubar. Beda dengan Facebook, teman-teman. Anda lihat Facebook sampai sekarang masih ada. Facebook itu clear, bersih, dan energinya 83. Itu membuat Facebook ada sampai sekarang. Kemudian kita lihat Simon. Simon juga udah nggak ada ya sekarang, teman-teman. Bagi generasi 40 tahunan, Anda mungkin pernah dipertemukan dengan HP Simon. Itu cuma 20% energinya dan identitasnya kacau. iPhone masih ada sekarang. Itu karena energinya cukup tinggi dan identitasnya tidak separah ini gitu. Nah, yang sempurna-sempurna itu adalah Toyota, Honda, itu bagus-bagus ya. Itu kenapa alasannya saya punya motor, mobil, itu semua Honda. Saya tidak beli Suzuki. Kalau Yamaha, saya juga dalam artian tidak menjadikan kendaraan pribadi punya, sebenarnya karena udah dari dulu. Gitu. Jadi cukup-cukup rendah. Ya. Nah, Nissan gaya rendah banget, 33. Pontiac, apalagi Pontiac ini udah bangkrut. Nissan juga diambang kebangkrutan. Jadi rendah-rendah gini semuanya. Gitu. Nah, jika Anda ingin hidup, Anda hancur sehancur-hancurnya. Sakit sesakit-sakitnya. Susah sesusah-susahnya. Ribet seribet-ribetnya. Sial sesial-sialnya. Maka istilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ya, 3 ini. Salah satu boleh. Kalau ketiganya lebih afdol lagi gitu. Lebih mix ramuannya lebih cepat gitu lah. Bisa aja 3 ini. Identitas akhir di analisa awal HCM itu cuma 3 ini yang perlu diperhatikan. Ke depan ini eksternal, internal, dan ini mix. Diisikan ini. Seperti contoh yang saya sudah analisa sebelumnya tadi. Nah, jika Anda ingin hidup indah seindah-indahnya, nikmat-nikmatnya, bahagia sehat-sehatnya, untung seuntungnya, kaya sekayanya, maka istilah dengan identitas seperti ini contoh. Bersih intinya ya, bersih. Ya, gitu aja. Jadi nggak ada yang tadi, nggak ada yang seperti ini ya, nggak ada yang gini-gini ini nggak ada. Cetak tebal ini nggak ada nih, yang caps lock, clear semua, clear, sih. Oke. Jadi hidup adalah pilihan dan kita bebas memilih. Tuhan memberikan semua yang ada, hanya kadang kita tidak bisa memilih apa yang baik untuk kita. Ya, manusia itu kan susah gitu memilih yang baik untuk dia gitu. Nah, ini contohnya nama yang baik. Nes Monica muncul tuh 93% clear. Clear. Gak ada yang cetak tebal kan? Gak ada cetak tebal. Nes Monica juga tebal. Bahkan nama panggilannya sekarang Desmo itu 100%. Muhammad Yusuf Hamka. Ini 92 clear juga tuh. Clear ya. Gak ada yang cetak-cetak tebal gitu. Elon Musk juga sama clear 87. Clear ya. 7.000 triliun tuh. Nah, energi Iko Iko Uwais juga, Iko Uwais malah lebih keren lagi, 100% itu namanya, Uwais Kurinya.
ya. Terus ini Rian Johnson juga orang yang sangat sehat di dunia ini. Itu 73% clear, nggak ada cetak tebalnya. Nah, ini juga nama-nama panggilan artis, Leodra, Syahrini, Ariel, Raisa, itu semuanya 100%. Jadi, kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa tidak semua orang pakai nama orang sukses? Gitu. Kan pertanyaan itu. Kalau misalnya tadi pakai aja nama Agnes Monica gitu kan. Misalnya. Ya, karena ini teman-teman. Karena takdir dan nasib itu harus laras. Jadi, ibaratnya badan dan baju itu harus sesuai. Jadi, misalnya badan Anda S dan baju Anda, maka baju Anda juga harus S gitu, atau M lah gitu. Jangan sampai badan Anda S, bajunya XL, atau sebaliknya. Jadi memang bisa, kalau Anda pakai nama Agnes Monica gitu bisa, bisa. Tapi tidak akan semaksimal si Agnes Monica itu sendiri yang memiliki nama yang sinkron dengan identitasnya itu ya dengan sorry dengan kelahirannya itu. Jadi bisa-bisa aja, tapi tidak akan bisa maksimal kalau tidak sinkron. Itu intinya. Jadi itu sering kalian nanya, kalau gitu Pak, saya pakai nama Elon Musk. Nggak apa-apa, pakai aja gitu. Kalau dia sinkron ya bagus, kalau enggak ya udah. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi dari hipnoholis itu ada HCN root dan HCN untuk costing. Jadi di HCN root saya analisa kelahirannya itu nanti muncul seperti ini. Tapi ini tidak untuk publik ya. Jadi ini hanya sekedar penelitian saya. Jadi ternyata dari HCN root dari kelahirannya si apa namanya itu Chester itu 80% peluangnya adalah kematian bunuh diri. Ditegaskan tertingginya adalah gantung diri dan di namanya juga muncul gantung diri. Akhirnya dia gantung diri. Oke ya, tuh. Jadi nama Chester itu takdir dan nasibnya selaras teman-teman, sama-sama berisikan bunuh diri. Makanya kuat banget gitu. Dan dia meninggalnya mudah. Laras, laras gitu. Cepat-cepat gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka cepat-cepat menghadap gitu ya, bisa diselaraskan sih sebetulnya. Nah, Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Oke, silahkan komen tuh kalau mau di kolom chat. Ya. Saya penasaran ada yang ingin jawab kehancuran gitu. Terus saya sih keberhasilan semua. Oke, manfaat dari hypnocoach nih. Membuat nama untuk bayi ini wajib, teman. Kalau saya wajib bagi saya. Karena nama dari bayi itu akan sangat bagus dibandingkan dengan kita yang sudah berumur ya. Dari bayi itu sangat mujarab hasil. Cek calon pasangan. Jadi bagi yang punya pacar, pasangan hidup, dicek dulu jangan sampai atau yang mau nikah aja jadi konsultan sebelum Anda menikah itu bisa. Jadi kalau misalnya gini, teman sama pasangan nih, pastikan tidak semua disampaikan. Dia bisa simpan rahasia. Kalau kita cek namanya, itu kita bisa tahu nih, dia orangnya seperti apa dengan detail. Jadi kan bisa nih di, diketahui gitu. Cek nama calon karyawan sama konsepnya gitu. Kalau HRD itu keluarin duit banyak banget untuk psikotes apa segala macam. Sebenarnya nggak usah, pakai nama aja. Kalau psikotes orang yang jago dia bisa tipu tuh, psikotes Anda. Tapi kalau nama nggak akan bisa menipu. Saya udah sering sekali membuktikan, saya udah sering sekali diminta untuk menjadi konsultan dalam rekrutan karyawan. Berapa kali saya dapat. Terus nama calon partner bisnis itu dicek juga teman-teman, jangan sampai Anda ditipu oleh partner bisnis. Cek nama bisnis yang mau diikuti gitu. Nah, saya dengan ada sahabat saya Bro Ari, dia itu udah paham banget nih, salah satu rekannya Bro Charles juga. Dia udah paham banget tuh kalau nawarin saya bisnis, pasti ditawarin nama dulu kan. Kalau udah namanya bagus, baru ditawarin ke saya gitu. Karena kalau dia nawarin saya bisnis, sebagus apapun bisnisnya, kalau namanya nggak bagus, saya nggak bakalan ikut. Itu gampang sama saya. Kalau nawarin saya itu gampang. Namanya bagus, saya pasti ikut. Itu alasan lo paling logis. Nah, cek nama tempat itu juga yang energinya baik, misalnya kayak
mau tinggal di mana, itu bisa. Dan masih banyak lagi. Nah, asalkan ada namanya, itu sebetulnya Anda bisa cek. Ya, jadi sesuatu yang bernama itu, bahkan saya pernah tuh bikinin nama hewan, gitu. Ya, anjing, kucing, bisa. Ya, apa aja, teman-teman. Anda punya burung, burung peliharaan, Anda kasih nama yang bagus, gitu. Biar juara, misalnya burungnya, gitu. Kan bisa aja, gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya untuk dua orang inilah saya menciptakan Hypno Coach Name. Jadi untuk warisan kepada dua orang anak saya. Mereka itu atlet tentu sudah banyak banget pialanya. Sudah punya uang saku sendiri, sudah juara dari kecil. Ini namanya dari kecil, dari bayi akte kelahirannya dan apa-apanya semua itu nama bagus. Dan ini hasilnya mereka prestasi. Jadi saya tidak memberikan warisan duit itu enggak, tapi saya berikan nama yang bagus buat mereka sekali seumur hidup dan nanti mereka bisa menciptakan hal yang lebih bagus lagi di ke depan karena dari kecil udah bagus soalnya. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach Name, tidak masalah sama sekali. Karena sebetulnya tujuan saya dari awal menciptakan ACN adalah untuk warisan buat keluarga saya. Jadi bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi karena guru saya mengatakan kalau ini bagus, kalau tidak bantu orang lain untuk itu. Dari situlah saya hanya mempublish HCN untuk publik waktu itu. Ya, nah karena gini, Pak, secara data ini dari Pew Research Center yang up Global Religious Landscape 2020 rilis 2020. Ternyata di dunia itu 60% orang tidak aktif atau tidak beragama tuh. Ini data ya, bukan saya ngomong, data. Nah, itu tidak pernah bayangkan Tuhan yang kita sembah, kita doa segala macam itu ternyata ada 60% loh yang tidak percaya. Ya, 80%, 18%-nya itu malah hanya beragama, tapi formalitas. Kamu beragama nggak? Ya, kalau dibilang mungkin agama KTP gitu. Itu 18%. Bang. Terus 15%-nya itu religius, tapi tidak konsisten. Ya, jadi religius sih, tapi nggak konsisten. Cuma persen aja yang jalani agama semua gitu ya. Jadi eh, ini Tuhan loh masih ada aja yang tidak percaya. Apalagi no coach name gitu kan. Sekelas level Tuhan aja pasti ada orang yang nggak percaya. Jadi segala sesuatu itu tidak pernah bisa dipaksakan teman-teman. Anda yang harus berpikir secara logika. Ya, kalau menurut Anda logika HCN oke, ya udah silahkan dilakukan. Kalau kalau enggak mungkin lebih masuk akal Anda misalnya ke dukun, ya udah ke dukun gitu. Intinya kan biar ada hasil aja gitu. Entah hasilnya ditipu atau hasilnya berhasil kan itu saya kata lo ke dukun ya. Nah, ACN sahabat ini sudah memiliki ribuan kesaksian orang yang berubah dibantu dengan perubahan. Saya punya banyak banget teman-teman kesaksian ini. Jadi saya nggak mungkin tampilin semua di sini ya karena banyak ribuan kesaksian. Nanti bisa lihat di sosial media ACN itu banyak banget. Jelas banyak sekali kesaksian. Saya sampaikan segini saja ya. Kerja lebih mudah, itu selalu nama. Banyak banget. Flu segala macam terus sekarang udah sembuh. Sakit ini seret apa ah, motor mogok barang hilang saya banyak banget tagihan numpuk di rumah pun ribut mulu saking mentoknya sempat ke dukun malah ketipu waktu ya, kan? Dan itu udah jatuh tertimpa tangga plus temboknya. Terus akhirnya konsultasi sama ACN, bang lama, terus hidupnya berubah. Ya gitu-gitulah ya. Jadi eh, cukup banyak, cukup, bukan cukup sih, banyak banget saya punya kesaksian. Ya, ini salah satunya schizophrenia juga. Anda tahu ya schizophrenia? Schizophrenia itu halusinasi berlebih.
Jadi itu satu anak tangga sebelum dia gila itu schizofrenia. Nah kalau itu disembuhkan, itu sebenarnya susah sembuhin. Nah kalau kita pakai metode hipnoterapi itu kurang lebih habis 10 sesi. Nah, anggaplah segini biayanya gitu. Belum tentu sembuh. Nah ini ada Pak Robert, beliau 7 hari setelah terapi HCN sinus 12 tahun. Kurang lebih dia sudah menghabiskan segini, 16.800.000 untuk ke dokter dan segala macam ini. Nah ini saraf kejepit, susah dibawa jalan segala macam. Sekarang sudah membaik setelah eh, ganti nama. Ya, jadi ini biayanya kurang lebih dihabiskan puluhan juta. Nah ini tidak punya keturunan teman-teman. Terus setelah ganti nama suami istri akhirnya bisa mendapat keturunan. Nah kurang lebih kalau biaya tabung itu habisnya 80 sampai 150 juta. Ya, nah HCN tidak se ekstrim itu biayanya. Nah, selain itu ACN juga bisa menghitung seperti pilpres, pilgub, nah, seperti ini bisa ya. Ini jarak pos yang mengupload. ACN itu punya rekor 100% tidak pernah gagal dalam hitung hasil dari pilpres atau pilgub. Ini waktu pilpres 2009, 2014, 2009, ini data jadi nilainya. Yang saya hijauin ini artinya menang gitu. Nah, ini waktu Pak Koster di Bali ya, saya sempat diundang sama beliau 2 kali, 2 kali, 4 kali, waktu cuma saya bisa hadirnya 2 kali. Itu untuk beliau konsul, ngobrol waktu itu. Dan dia juga mendukung sih sebetulnya. Eh, saya 100% setuju. Ini chat pribadinya beliau. Oke, waktu itu saya analisa bahwa Pak Koster yang menang. Saya nggak ada ini, ya, saya nggak ada muatan politik ya. Jadi saya nggak ada mendukung salah satu gitu, tapi saya berbicara berdasarkan analisa saya. Waktu itu analisa saya adalah 78,5% itu Wayan Koster dan Master. Ya, jadi Made Melewan dan Putu Agusnya jauh sekali. Akhirnya inilah hasil suara. Cukup jauh. Ya, ini sementara waktu, tapi ya, sekarang buktinya dia sudah jadi gubernur. Oke gitu teman-teman, dan ACN juga bisa menghitung kayak tim gitu bisa. Cuma ini bukan untuk publik juga, karena saya ingin menunjukkan saja sebetulnya bahwa ACN itu bisa bantu apa saja asalkan dia ada namanya. Ya, jadi dan waktunya itu bisa. Ini analisanya adalah Cina menang 51%, jadi skornya 21. Tipis memang betul. Kalau ini jauh jaraknya ya skornya juga kan jauh. Ya. Nah, bagaimana cara kerja ACN? Nah, kita perlu tahu proses penciptaan itu sebetulnya terjadi 3 kali. Pertama di identitas, kemudian di pikiran, dan di kenyataan. Saya contohin gitu. Jika Anda memikirkan, pikiran akan menciptakan perilaku, perilaku akan menciptakan kebiasaan, kebiasaan akan menciptakan nasib, nasib akan menciptakan kenyataan. Bila Anda memikirkan sedih, maka akan berperilaku pendiam, kebiasaannya memendam, nasibnya akan jadi pendendam, dan akhirnya GERD, mah, cancer itu akan muncul dalam kehidupan Anda. Nah, jika Anda membereskan di pikiran saja, hanya di pikiran saja, dan tidak di identitas, maka akhirnya identitas akan kembali mengirimkan emosi tidak stabil ke dalam pikiran Anda, sehingga pikiran sedih kembali muncul, dan akhirnya siklusnya berulang kembali. Gitu. Jadi dari proses penciptaan yang terjadi, ACN itu bekerja di identitas. Jadi ACN tidak bekerja di pikiran, hanya bekerja di identitas. Jadi identitas yang baik dikirimkan ke pikiran Anda sehingga menciptakan perilaku, kebiasaan, dan nasib. Itu konsep panjangnya. Konsep cepatnya kan nama sama dengan nasib. Itu konsep cepatnya, singkatnya. Tapi konsep panjang adalah pikiran, kayak gitu. Identitas, pikiran, perilaku, kebiasaan, nasib, kenyataan. Gitu konsep panjang. Nah ini, saya contohkan misalnya sehat. Nah, jika Anda
tidak membereskan energi atau hipnokonsennya tidak diberesin, maka sehatnya tidak maksimal, abu-abu. Walaupun pikirannya ada rajin meditasi, hipno, yoga, segala macam. Terus fisiknya ada yoga, jaga makan, ya sehatnya abu-abu. Apalagi ininya juga tidak dipikirkan, jadi semakin berat. Dengan Anda tidak melakukan hipno, meditasi cukup, yoga, jaga makan doang itu lebih abu-abu lagi. Tapi jika energi Anda bereskan, pikiran Anda bereskan, fisik Anda bereskan, maka hasilnya akan lebih hijau, ya lebih maksimal. Nah ini saya sebut konsep permanen dan tidak permanen. Yang di bawah ini adalah permanen, yang di atas itu tidak permanen. Jadi Anda pilih yang mana? Oh yang permanen atau tidak permanen itu kembali ke diri Anda sendiri. Nah, bagaimana cara melakukan HCN? Tentunya yang pertama cek nama Anda di hypnocoaching.com. Ini gratis, teman. Jadi HCN itu gratis untuk cek nama. Nah, kalau udah gratis aja Anda tidak mau, berarti ya saya tidak ada yang saya sampaikan lagi. Karena gratis aja tidak mau, apalagi disuruh bayar. Ya, ya kan? Ada loh, gratis saja nggak mau tuh ada sih. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya. Seperti yang Anda sudah saksikan di Zoom ini, identitas berbahaya itu identitas yang tadi itu, kematian, bunuh diri, kecelakaan, perceraian, nah gitu, itu identitas berbahaya. Nah, niatkan yang ketiga, ini penting teman-teman. Niatkan apakah mau dibereskan, apa ditunggu. Ini perlu Anda ambil waktu, merenung gitu. Mau dibereskan, apa ditunggu nih, apa kita tunggu nih. Kata Pak Jenderal, saya matinya dimutilasi, apakah harus tunggu nih gitu bang. Nah ini kan tergantung Anda nih. Jadi kalau mau ditunggu ya silakan. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki, ya silakan juga gitu. Nah, pilih level perbaikan nama di HCR. Ini nanti akan diinfokan via WA nanti sama Bro Charles itu ya. Nah, terus nunggu nama selesai, terus lakukan instruksi yang diberikan HCR. Nanti semuanya ada instruksinya. Dan perubahan akan terjadi dalam 20-30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. HCN itu menjamin perubahan garansi. Mungkin satu-satunya metode ya kalau ada nggak garansi Pak? Anda beli barang nggak? Pak ada garansi nggak? Gitu. Nah, terus coba Anda ke dokter tanya, Pak ada garansi nggak? Saya sembuh Pak dok. Dokternya bilang, wah saya tidak berani menggaransi. Pasti gitu. Nah, ini HCN menggaransi. Ya, saya menggaransi kalau Anda rubah nama, itu pasti berubah. Asalkan, tapi ada NB-nya nih, asalkan mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Ya, konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp atau telepon lebih cepat. Jika mau konsultasi langsung akan menambah biaya karena saya di Bali dan Anda di luar Bali. Kecuali Anda di Bali lebih gampang. Tapi kalau Anda sedia uang lebih, bolehlah saya dan Bro Charles diundang untuk saya kemana. Ya bro ya, misalnya Papua gitu. Jawa ya bisa itu, atau misal teman-teman ngumpulin beberapa orang 20-30 orang terus nanti saya datang untuk konsul, tidak apa. Oke, yang perlu diperhatikan tapi nama bukan metode instan teman-teman, tidak seperti gigit cabai ya, gigit cabai langsung pedas kayak gitu. Ada proses yang harus dilalui, ada proses pemasukan. ACN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan, sorry, kegagalan itu bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi biasanya karena diri kita sendiri, ya. Entah kita yang males, kita yang keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Nah ini menarik. Keyakinan itu levelnya di bawah dari energi. Ya, jadi lebih tinggi energi, lebih tinggi identitas, baru keyakinan. Kenapa? Karena energi tidak butuh Anda yakin. Saya contohin. Kalau saya nyalakan api, Anda tidak kenal dengan api sama sekali. Tidak pernah bertemu api. Tidak ada sugesti tentang api. Tidak ada keyakinan tentang api. Tapi begitu saya sentuhkan api ke dalam kulit Anda pasti gosong. Karena energi tidak butuh keyakinan. Tapi kalau Anda punya keyakinan bahwa api itu panas, Anda tidak perlu saya sulut. Nah, jadi
membuat kita aman. Gitu. Bapak yakin nggak api ini bisa membuat Anda terbakar? Yakin Pak. Berarti kan saya tidak perlu uji coba gitu. Tapi kalau Anda bilang saya tidak yakin Pak, ya udah saya bakar Anda. Ya, jadi keyakinan itu bersifat mempercepat proses masukan. Ya, wah saya udah tua nih, ribet banget kalau harus ubah nama karena harus ubah KTP, KK, akte pernikahan, surat tanah dan SIM ke pengadilan. Karena saya bukan tipe orang yang suka merepotkan. Saya itu suka yang tidak ribet. Makanya saya menciptakan HCN karena tidak ribet. Ada istilahnya nama skala dan nama skala. Nama skala itu yang fisik yang terlihat. SIM, KTP itu nama skala. Nah, skala itu tidak terlihat, adanya di mental dan spiritual. Nah, ini yang kita rubah di mental dan di spiritual. Bukan di KTP, bukan di KK, itu nggak perlu. Kalau mau boleh, tapi nggak perlu. Kalau saya pun nggak berubah itu. Ya, jadi nggak perlu takut bagi yang itu mungkin wah ribet banget Pak. Nggak ada ribet, cuma ada buat nama di skala, di skala aja. Nah, ingat terapi ACN dilakukan di mental dan spiritual, jadi tidak perlu ubah KTP, SIM, akte, dan ya ingatlah bahwa identitas itu sama dengan menu. Saya balik lagi ke warung Lesat Enak. Nah, jadi kalau nama warung Anda Lesat Enak, identitasnya sate kambing, kambing dan lain. Jadi wajar kan jika yang tertulis itu pembelinya datang untuk membeli itu wajar ya. Jadi itu menu berbeda maka pembelinya akan berbeda itu sudah rumus seperti itu rumus energi. Nah terus ada lagi apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas manusia? Jawabannya tidak. Kalau selama kita masih di dalam takdir kita itu Tuhan memberikan pilihan kita melakukan apapun selama di dalam takdir. Ya, contohnya itu gampang. Takdir itu misalnya contohnya jalan-jalan gitu, jalan raya. Selama Anda berjalan di jalan raya tersebut, maka Anda mau pelan-pelan, mau ngebut, mau siksak, mau bukir balik, mau ngapain juga, mau rebahan di jalan, boleh ya, nggak apa-apa, silakan. Ada risiko masing-masingnya. Nah, selama tidak keluar jalan itu masih bisa dilakukan. Nah, masalahnya kalau Anda melawan takdir itu yang tidak boleh. Misalnya berusaha hidup selama-lamanya itu melawan takdir tanpa mati-mati. Nah ini belum bisa sih cuma di filmnya. Dracula, vampir, werewolf, Highlander, nah gitu itu bisa. Tapi kalau di kehidupan nyata kayaknya nah ini baru Anda menyalahi yang takdir. Kalau Anda merubah nasib itu sangat boleh. Jadi saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan teman-teman. Kita bisa lihat tadi di awal tuh. Saya belajar hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, dan lain-lain. Saya sudah habiskan banyak banget duit untuk belajar. Dan kenapa ACN? Karena ACN adalah metode termurah, termudah, dan terlengkap. Jadi bagi yang suka murah-murah, ACN. Bagi yang suka mudah-mudah, ACN. Bagi suka yang lengkap, itu ACN. Jadi inilah uh, yang suka ribet gitu, ACN bukan. ACN itu gampang, ya, gampang. Jadi inilah yang bisa dilakukan. Inilah warisan saya kepada anak-anak saya sebetulnya. Karena saya ingin memberikan sesuatu yang mudah, murah, dan lengkap. Dan gitu. Ya. Jika Anda tidak percaya juga, maka nggak apa-apa. Anda bisa belajar hipnoterapi, bisa belajar yoga, semuanya itu belajarnya dulu. Buktikan sendiri nanti kalau misalnya sudah benar juga kata Pak Jenderal 10 tahun lalu gitu misalnya. Saya pernah ikut Zoom nih, kata Pak Jenderal, saya suruh belajar yang lain. Oke, saya belajar. Terus 10 tahun kemudian, benar kata Pak Jenderal, ternyata nama itu sumbernya. Gitu. Baru Anda rubah nama, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ini contohnya ya, nanti Anda bisa masuk ke hypnocoach.com, cari formulir seperti gambar ini, di paling bawah deh. Misalnya isi nomor WhatsApp, nama lengkap, nomor panggilan, email. Itu tinggal daftar. Udah, nanti Anda dapat program dari aja.
ya free ya. Nah, jadi bagi yang sudah pernah cek lama dan belum melakukan perubahan, ini bagi orang-orang yang dari Zoom awal aja yang ikut Zoom terus gitu ya, tapi nggak melakukan perubahan nama, entah alasannya apa, saya nggak tahu alasannya. Waspadalah, saya cuma mengatakan waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi gitu. Ya, ingat tidak percaya itu manusiawi. Masalah yang Anda ajak berurusan bukan manusia, melainkan energi. Energi itu tidak butuh kepercayaan Anda untuk bekerja, tak peduli dia. Bahkan tidak perlu keyakinan Anda. Dia tinggal tunggu waktu aja gitu. Kecuali Anda berurusan dengan manusia, ya apa-apa Anda tak percaya. Tapi ini masalahnya energi yang bergerak. Suatu hal yang lebih besar kekuatannya daripada manusia itu sendiri. Karena manusia bagian dari energi. Kan? Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman. Dan apapun yang saya sampaikan, misalnya itu masuk di logika Anda bisa lakukan. Tapi kalau tidak, Anda bisa belajar lagi lebih lebih dalam untuk uh, tahu tentang. Mungkin sekian aja ya, teman. Terima kasih sudah menonton. Saya kembalikan ke Bro Charles. Thank you, Bro. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kasih love-love lagi dong buat Pak Jendra nih. Pak Jendra ini di Bali ya, dan sekarang nih sudah Tuh, mau jam 10 di sana, gitu ya. Pak Jendra ini ada beberapa pertanyaan kita jawab-jawab ya, Pak Jendra. ya, siap. Kita Oke, jawab jadi, singkat-singkat tadi ya. Ini lewat ya, loh. iya. Apa hubungan HCN dengan Harani? ACN dengan Harani itu bagian dari keilmuan Manutiras, setahu saya. Ini dokter Arkan. Tentunya di dalam ACN ada Harani. Tentunya ada. Cuma ya itu tidak saya tampilkan pada saat pengecekan nama. Ya, jadi eh, saya juga pernah cek namanya dokter Arkan juga kok. Dan saya katakan beliau meninggal karena sakit. Itu. Tapi timnya tidak percaya. Saya bacakan nama beliau itu 2017 kalau nggak salah. Saya bilang, kasih tahu Pak Master, saya bilang itu. Kan, namanya ada sakit kematiannya. Oh, kata timnya, masa sih Pak? Ya, kalau percaya gitu kan. Tapi ya, yo ya, tetap pakai nama itu akhirnya 2019 COVID kan, meninggal. Itu ilmunya Manutiras. Ilmu aslinya namanya Manutiras. Terus dokter akan mengecilkan itu menjadi Mahakala Sakti itu kalau nggak salah. Jadi gitu ya. Itu bro. Oke, terima kasih Pak Jendra. Lalu ada yang nanya Pak Nyoman, nama yang di-input nama lengkap kah? Nama sesuai KTP ya Pak Nyoman ya. Hmm. Saya bantu jawab aja ya Om ya kalau yang bisa-bisa Ya, ya. ya. Lanjut ya. Yang bro Ya, sudah tahu jawab ya, aja. nama sesuai KTP Pak Nyoman ya. Di-input di web. Atau kalau webnya ada yang blank atau apa mungkin lagi error internetnya, WhatsApp ke saya aja. Rata-rata yang di sini pasti udah punya WhatsApp saya, sudah saya taruh juga di chat ya. Terus, wah, hilang. Apakah takdir tiap orang beda? Apakah faktor yang membedakan? Lahiran. Tanggal, bulan, tahun, detik, menit. Sorry. Menit, detik. Ya, oke. Lalu dari Cendrawati, Ahi Akademi Hipnoterapis Indonesia belajar dari Coach Arisandi juga ya, Pak Jendra dulu ya. Ya, betul. Saya salah satu murid dari guru Pak Aris. Ya, ya. Uh, Hipnosisnya belajar dari Pak Aris, tapi Ya, hipnocoachnya Pak Jendra betul. sendiri yang Ya, menemukan gitu ya ya, keilmuannya. betul. Saya belajarnya untuk hipnoterapis. Kan. Ya, jadi Pak Jendra ini belajar dari banyak lah gitu. Akhirnya Banyak diramu banget. sendiri, dijadikan hypnocoachnya dengan mudah dan murah gitu ya. Ya, Ada lagi nanya, kok banyak orang Bali sebagai contoh, Pak? Ya, karena Pak Jendra orang Bali, jadi teman-temannya banyak orang betul. Bali. Ya, jadi eh, nama orang Bali itu cukup parah-parah soalnya. Jadi gampang dijadikan contoh. Ya, saya sebagai orang Bali sebetulnya kan apa ya? Justru karena saya orang Bali ini saya ingin memajukan Bali sebenarnya. Karena Bali itu secara energi bagus.
Tapi secara individual nama kurang bagus. Jadi ya kayak timpangnya itu tinggi. Beda dengan nama-nama luar. Bahkan saya pernah lakukan riset 5 nama orang Bali dengan 5 nama orang Jepang. Itu gara-gara teman saya nggak percaya bahwa nama itu penting gitu. Saya riset nih, 5 nama orang Bali, 5 nama orang Jepang. Dicek, 5 nama orang Bali, kelima-limanya jelek. 5 nama orang Jepang, empatnya bagus, satunya kurang bagus. Jadi itu membedakan kita dengan negara lain gitu. Istilahnya gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Terus dia ulang. Oke. Apa ada unsur nama yang sebenarnya tidak baik digunakan sebagai nama seseorang? Maksudnya apa itu? Apakah Anda ada unsur nama yang sebenarnya tidak baik? Maksudnya unsur Ya, nama itu yang gimana? di Unsur energi itulah ya tadi elemen. ya. Yang tadi di Ya, energi itu kalau dilihat identitas ya yang ada tidak 3 baik ya identitas banyak berbahaya itu ya. yang bercetak tebal ya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti analisa hasil Hypnocoach name itu ada yang dicetak tebal itu yang berbahaya ya. Sebaiknya kalau ada yang bercetak tebal itu dirubah namanya. Dulu nama saya juga ada 2 yang bercetak tebal, saya rubah nama dari Pak Jendra itu udah dari 2 tahun yang lalu. Udah beres. Terus contoh Pak, kita mau ubah nama spiritual pasangan dan anak tanpa sepengetahuan mereka. Itu worth it nggak? Bisa, bisa, Bisa ya Pak? bisa sih, bisa. Ada Kalau panduannya masih ya? ada hubungan bisa, betul. Oke. Pak, kalau terlahir dengan 2 nama itu ambil nama yang mana? Misalkan sebagai Cindo, punya nama Chinese dan Indo. Sebenarnya nggak masalah Anda mau pakai nama yang mana. Yang penting adalah nama yang baru. Hmm. Karena kan kita mengcreate nama baru, jadi dasarnya. Cuma kalau untuk dasar dilihatlah nama yang terpanjang gitu. Mau itu nama Oke. Chinese, mau itu nama Indonya, mana yang paling panjang itu yang dilihat sebagai dasar saja. Oke. Untuk nama baptis, gimana? Dimasukin apa enggak, Pak? Hmm, tergantung karena nama baptis juga kadang-kadang ada yang tidak bagus. Lebih Ya, baik kan nama baptis nggak bisa dirubah soalnya kan, jadi agak susah. Sama ya. kayak nama di Bali, Wayan, Made, Nyoman Ketutnya kan nggak boleh di ini nih, nggak boleh dirubah kan. Jadi mending dihilangin aja gitu. Kalau untuk nama spiritual, Oke. tahu spiritual. Tapi untuk analisa, nggak perlu pakai nama baptis ya. Yang penting namanya tertulis di KTP. Ya, ya, Gitu ya, Pak? betul, Oke. Eh, apakah peserta Hypnocoach name yang mau ganti nama dihubungkan dengan tanggal lahir pesertanya, Pak? betul, betul, Ya. betul, betul. Jadi nanti teman-teman Ya, ada form isi nama lengkap sama tanggal lahir ya. ya, betul. Nanti dibantu ubah namanya sama Pak Jendra. Terus, nah ini ada yang ngomong gini om, apa beda merasa arti nama sama energi nama gitu. Dia berpikirnya arti nama tuh sudah bagus, misalkan berpulih, berkemenangan gitu. Tapi begitu kita cek di Hypnocostem ternyata hasilnya ada yang berbahaya gitu. Nah itu gimana om? Betul. Bedanya arti nama sama energi nama. Arti itu buatan manusia dan setiap daerah beda-beda, Mas. Contoh, misalnya apa ya? Contoh bahasa aja dah. Ada bahasa A di daerah B itu berbeda artinya gitu. Karena beda-beda susah. Jadi kita tidak main di arti, tapi kita main di energi dan identitas gitu. Kita nguliknya di situ, bukan di arti. Arti itu rancu soalnya. Ya, ya, Sama ya. karena bahasa A itu belum tentu artinya A. Contoh misalnya di Bali, contoh ya gedang gitu. Gedang itu kalau di Bali itu pepaya, tapi kalau di Jawa itu pisang gitu. Nah, itu udah beda arti. Nah, contoh gitu aja. Sama-sama gedang, tapi kan beda. Oke, terima kasih om. Ah, Ya, ini tadi kalau dilihat dari nama brand ini berarti setiap nama punya indikasi berakhir dengan kondisi tidak baik. Nah, gimana nih mencikapnya om? kalau lihat nama brand ini, ya betul kalau nama brand Anda energinya rendah, ya berakhir tidak baik dong. Karena itu contoh-contoh tadi kan semua itu Siemens lah, eh, apa itu tadi itu, Pontiac lah, itu kan semua yang energi rendah.
Ya maksudnya kalau mau nyoba ya boleh gitu, nggak apa-apa. Misalnya ini pertanyaan dari siapa nih? Ayu Tria ya. Saya Ayu Tria pingin bikin usaha, coba aja buatin nama yang energinya 20% gitu. Kalau pingin tes, jadi buat nama 20%, buka tokonya gitu. Nah, kita lihat nih berapa lama bertahan kan gitu. Nggak bagus juga itu sebagai saya penelitian juga. Ya, Karena saya nggak ya, berani buka nama rendah-rendah. Ngapain saya melakukan itu gitu. ya. Nah, untuk teman-teman yang punya bisnis, punya brand, punya nama restoran, nama PT, itu juga bisa ya dicek sama Hypnocoach Bisa. Name. Nanti teman-teman kalau yang udah ngisi form, ngisi namanya, terus mau ngecek nama PT-nya, nama brandnya gitu ya, tulis aja di chat di apa di WhatsApp saya, nanti kita cek semuanya. Nama suami, nama anak, nama istri, nama orang tua, sekalian semuanya bisa dicek. Tulis aja di WA saya ya. Terus, apakah energi nama di HCN ini murni berdasarkan huruf-huruf di dalam nama? Ya betul, berdasarkan huruf-huruf. Berdasarkan huruf dikonversi ke angka. Oke. Lalu ada yang nanya dari Yuki, kalau sekedar nama dianalisa saja dan ada terapi yang harus dijalani tanpa ubah nama, apakah bisa, Om? Eh, Terapi tapi gak ngubah nama, it- identitasnya masih sama ya berarti. itu pertanyaan gini. Anda sekolah di SMA A tapi belajarnya di SMA B gitu. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa, tapi nggak nyambung. Nah. Ya bisa, tapi nggak nyambung. Nah, Iya. Iya, gak nyambung. Kayak punya handphone OS-nya tuh udah jelek gitu, tapi diinstalin aplikasi yang gede-gede gitu. Istilahnya kayak di terapiin iya. supaya gede-gede. Ya sama aja jelek handphonenya gitu. Sinyalnya juga segala macam. Lemot gitu ya. Oke, dari Bu Teti Herawati. Pak, langkah-langkahnya setelah kita punya nama baru, apakah bisa digunakan untuk pertemanan, pergaulan, media sosial, atau pekerjaan, bahkan di keluarga? Dan penggantian nama itu baiknya dilakukan kapan dan perlu ada birthday nama barunya tidak Pak? Apa perlu ada puasa menurut agama masing-masing atau dan ditambah musik dari HCN? Baiknya bagaimana Pak Jendra? Oh, baiknya pada saat Anda tahu, Anda segera lakukan ganti nama gitu. Baiknya, kalau misalnya Anda sudah yakin dan misalnya sudah paham logikanya aja sih sebetulnya. Secepatnya. Dan kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan identitas itu akan diambil. Gitu. Intinya gitu. Itu yang saya nggak tahu. Saya cuma bisa ngasih lihat isinya, tapi nggak tahu waktu kapannya. Gitu. Saya pernah punya satu klien, beliau konsul sama saya waktu itu. Saya bilang hati-hati Pak, di namanya kecelakaannya banyak. Dan beliau sudah sering mengalami kecelakaan. Akhirnya dia minta waktu itu, oke lah saya bulan depan. Terus bulan depan saya kan udah lupa pasti, udah lupa siapa. Terus tiba-tiba 3 kemudian setelah itu temannya datang ke saya dan mengatakan bahwa beliau sudah meninggal kecelakaan sebelum waktu 1 bulan. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi ya amit-amit gitulah bahasanya. Cuma kalau sudah tertulis kita nggak tahu tanggal kapan diambilnya. Jadi secepatnya. Ya. Dan bisa boleh digunakan di pertemanan boleh, nggak digunakan nggak boleh karena ada terapinya. Oke, Om Jendra. Ada yang tanya lagi gini. Nah, ini udah jam 9 nih. Beberapa pertanyaan boleh ya, Om ya? Sedikit lagi ya. Boleh ya. Ya. Apakah ilmu ini bisa diajarkan gitu untuk sharing kelas berbayar gitu. Jadi ilmunya bisa dipelajarin orang dan bisa bantu orang lebih banyak ya. Anggapnya gitu. Gimana, Om? Gini ya, konsepnya gini. Eh, ASEAN itu bisa di-sharingkan. Karena saya punya murid juga. Saya punya 7 murid. Tapi 7 murid ini tidak melakukan ASEAN untuk orang lain. Gitu. Tapi untuk dirinya sendiri saja. Gitu ya. Eh, Kalau saya buka kelas, eh, itu ASEAN ini soalnya sebetulnya teman-teman sakti banget sebetulnya. Karena Anda bisa buat orang jadi bagus dan orang jadi hancur. Jadi kalau misalnya
Anda sendiri tidak memahami konsepnya dengan detail, maka dalam tanda kutip Anda bisa buat suatu nama yang buruk gitu buat orang lain. Makanya, eh, yang saya ajarkan nama 7 murid saya itu semuanya itu adalah orang kaya memang saring. Memang nama aslinya bagus. Gitu. Jadi saya ajarkan. Yang yang murid ke-8-nya tentunya nanti anak saya. Karena saya memang cuma ada 8 murid dari ACN ini. Jadi nggak ada murid ke-9, nggak ada. Jadi memang dari awal saya mau lakukan itu untuk menjaga kemurnian dari keilmuan ACN itu sendiri. Nah, jadi mohon maaf tidak bisa di-sharingkan walaupun berbayar. Oke, terima kasih Ya, gitulah. Pak Jendra. Oke, terakhir, terakhir Om. Terakhir ini pertanyaan cukup bagus dari mana tadi ya? Oke, dari Delvia. Apakah HCN ini bisa mengurai pola berulang di dirikah, misalnya hubungan kita dengan manusia, mental block dan lain-lain? Gimana? Apakah? Apakah bisa mengulai apa ya, memutus rantai pola berulang di Oh, dalam diri kita? oh, oh bisa dong. Kan tadi udah saya tampilin tuh siapa eh, tadi slide-nya yang dimana penciptaan itu 3 kali ya. Identitas, pikiran, dan kenyataan. Jadi kalau kita beresin di identitas, polanya diputus. Pasti diputus. Bahkan ada nih pasien saya itu terapi nama malah berhenti ngerokok. Kan aneh. Padahal berhenti merokok sebelumnya susah banget. Dan setelah dia terapi itu nama, merokoknya jadi berkurang dan bahkan stop. Jadi bisa memutus apa saja. Kan saya udah bilang, termudah, termurah, terlengkap. Jadi semuanya bisa sebetulnya. Jadi eh, apa aja bisa kalau Anda lakukan dengan AJL untuk membereskan kehidupan Anda. Nah, dari kehidupan Anda beres, maka vibrasi keluarnya juga pasti akan beres. Sehingga hubungan Anda akan lebih bagus, gitu konsep. Jadi jangan dari luar dulu gitu, baru ke dalam enggak, tapi dari dalam keluar. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya. Pada Siap, malam hari ini bersama Bang. sudah jam 9 lewat. Kita biasanya on time ya, mulai on time, selesai juga Nah, on time jam ini 9. meleset dikit. Ini meleset dikit ya, karena Pak Jendra di sana udah jam 10 ya. Iya, Nah, teman-teman, kita kasih love-love lagi buat Pak Jendra. Terima kasih Pak Jendra untuk ilmunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Pak. Kalau yang mau analisa nama, saya sudah tulis di kolom chat itu hypnocosname.com. Langsung saja di scroll ke bawah, itu ada form, bisa diisi nama. Nanti klik daftar, nanti akan terhubung dengan WhatsApp saya. Nanti saya sampaikan namanya ke Pak Jendra untuk dianalisa. Ya. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat Pak Jenderal. Selamat istirahat juga teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam. Makasih Bro Charles, makasih Pak Thank Jendra. you semua. Semua. Sampai besok hari pertama. Saya end meeting ya.